lebih baik sih. Oke, jadi terima kasih sebelumnya Mbak Yunita ya sudah memperkenalkan terkait dengan diri saya dan juga latar belakang saya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk berbagi ya pada hari ini. Luar biasa sekali ya, pesertanya banyak gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing banyak. Teman-teman nanti bisa diskusi juga terkait dengan isu yang akan kita bahas pada hari ini ya. Memang kebetulan kan memang di tanggal 10 September kemarin adalah Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Dan itu dirayakan juga oleh kita yang mungkin berasal dari Indonesia. Dan inilah saya akan berbagi terkait sebetulnya fenomena bunuh diri ini seperti apa gitu ya. Lalu misalnya apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai orang-orang bagian dari komunitas, sebagai anak-anak muda ya, maupun kita sendiri untuk mencegah perilaku bunuh diri itu. Saya akan share screen. Minta tolong di enable Mbak untuk screen sharingnya ya. Ya, untuk operator, silakan dijadikan host ibunya untuk melakukan share screen. Ya, minta tolong di enable. Oke, udah nih kayaknya. Saya akan share screen sekarang. Ya. Oke. Semoga bisa kelihatan jelas. Saya akan slideshow. Oke. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan berbicara terkait mencegah bunuh diri. Kalau webinar yang diusulkan sama teman-teman panitia yang diangkat ya sebagai tema utamanya itu adalah working together to prevent suicide ya. Bagaimana caranya kita nanti saling menjaga dan apa sih yang mungkin perlu kita perhatikan terkait dengan isu-isu bunuh diri yang mungkin sedikit banyak masih apa namanya ya awam atau mungkin masih dianggap tabu untuk dibicarakan ya di sekitar kita. Kita kenalan dulu, tadi udah diperkenalkan secara umum terkait dengan latar belakang saya. Teman-teman bisa panggil saya Mbak Ratih, bisa panggil saya Mbak Arum juga, bisa panggil saya Bu Ratih, Bu Arum, terserah aja gitu ya. Saya menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 dari Universitas Indonesia, dan sekarang sedang melanjutkan studi doktoral saya atau S3 di UNSW Sydney, Australia. Aktivitas saat ini adalah fokus dengan studi dan juga mungkin di beberapa komunitas juga berkontribusi untuk meningkatkan awareness terkait sama isu-isu kesehatan mental ya. Seperti itu. Oke, jadi apa yang perlu kita bahas atau apa yang akan saya bahas pada hari ini ya. Saya akan bahas dulu terkait sama pengantarnya. Ini adalah sistematika dari presentasi saya hari ini. Jadi saya akan membahas terkait dengan definisi dari suicide itu sendiri apa, lalu prevalensinya atau misalnya prevalensi ini kalau orang awam mungkin menyebutnya adalah angka kasusnya atau seberapa banyak kasus ini muncul di sekitar kita ya. Dan termasuk adalah latar belakang tindakan. Mengapa pada akhirnya ada orang-orang yang mungkin mencoba bunuh diri atau misalnya mungkin bahkan sampai berhasil untuk bunuh diri. Gitu. Lalu kita akan juga bahas mengenai tanda-tandanya. Di sini adalah seperti mengenali tanda-tanda seseorang yang akan melakukan tindakan bunuh diri itu seperti apa. Apa yang mungkin perlu kita waspadai ya, hal-hal apa yang saja yang mungkin menjadi sinyal ketika seseorang itu mungkin akan berpotensi melakukan tindakan bunuh diri. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya untuk mencegah? Apa yang bisa kita lakukan sebagai komunitas, sebagai bagian dari masyarakat ya, untuk nantinya bisa bersikap saling peka dan saling mendukung sehingga sampai pencegahan bunuh diri ini berhasil untuk dilakukan. Dan nanti yang terakhir saya akan bahas terkait pentingnya menyayangi diri sendiri dan juga membangun resiliensi sebagai bagian dari komunitas itu. Karena kalau setiap individu itu sebetulnya punya kapasitas, punya kemampuan untuk bisa menyayangi diri sendiri, punya kemampuan untuk bisa bangkit ya dari situasi-situasi sulit ya, itu akan menjadi sebuah modalitas penting untuk angka bunuh diri ini ditekan gitu di sekitar kita. Sekarang kita bahas dulu terkait sama pengantarnya ya. Apa itu bunuh diri, prevalensinya seperti apa, dan mengapa seseorang itu melakukan tindakan bunuh diri. Oke, nah jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, sederhana sekali ya. Jadi kalau di kamus pun juga didefinisikan bunuh diri atau suicide itu adalah tindakan untuk membunuh diri sendiri secara sengaja atau sadar. Jadi tindakan untuk mengakhiri hidup kita sendiri secara sengaja atau sadar. Jadi kalau misalnya dilakukan dengan cara tidak sadar,
tidak sadar misalnya dalam pengaruh obat-obatan tertentu dan sebagainya, mungkin bisa kita katakan itu bukan tindakan bunuh diri gitu. Tapi kalau misalnya itu dilakukan secara sadar ya mungkin kadang-kadang ada tindakan-tindakan sistematik tertentu yang direncanakan ya, sangat mungkin itu adalah bagian dari tindakan bunuh diri. Istilah-istilah lain yang mungkin terkait dan nanti mungkin banyak saya sebutkan juga, yaitu adalah terkait sama pemikiran bunuh diri, kita sebutnya sebagai suicidal thoughts ya. Lalu percobaan bunuh diri, yaitu adalah suicidal attempt, dan yang ketiga adalah perilaku menyakiti diri sendiri atau kita sebutnya sebagai self harm. Ini agak berbeda ketiga hal ini dengan si bunuh diri itu sendiri. Kalau kita berbicara terkait sama pemikiran untuk bunuh diri, itu baru pada taraf pemikiran. Jadi artinya ada sebuah ide, ada sebuah kalimat mungkin yang muncul di dalam kepalanya dia bahwa dia ingin mengakhiri hidup. Tapi belum sampai ke unsur tindakan. Nah, ketika pikiran itu muncul lalu disertai oleh tindakan percobaan bunuh diri, nah itu kita sebut sebagai suicide attempt ya. Di mana ketika seseorang melakukan percobaan bunuh diri itu opsinya bisa berhasil, bisa tidak gitu. Karena tidak semua percobaan bunuh diri itu berhasil untuk dilakukan. Ada kalanya juga tidak berhasil sehingga hanya stop sampai di percobaan bunuh diri. Dan yang ketiga itu adalah perilaku menyakiti diri sendiri atau self harm. Ini dia bisa dipengaruhi oleh keinginan untuk bunuh diri atau sebetulnya tidak langsung terkait ya. Saya nggak akan banyak bahas tentang self harm-nya karena dia sebetulnya isu sendiri yang spesifik dan mungkin terlalu detail kalau dibahas di sini ya. Tapi seseorang yang biasanya memiliki tindakan atau melakukan percobaan bunuh diri itu seringkali dimulai dari tindakan-tindakan menyakiti diri sendiri atau self harm. Tapi belum tentu orang yang melakukan self harm itu ingin melakukan bunuh diri. Itu yang mungkin teman-teman perlu aware dulu terkait dengan hal itu ya. Nah, ini ada data tentang kesehatan mental para generasi muda ya. Ini karena para target pesertanya kebanyakan adalah anak-anak muda kalau saya baca di proposalnya dan juga di tornya ya. Jadi ditemukan bahwa ternyata lebih dari 30% ya mahasiswa itu melakukan perilaku menyakiti diri sendiri. Ini ketika saya baca statistik ini tuh cukup mencengangkan walaupun ini memang diambil sampelnya kayaknya hanya di sebuah tempat tertentu ya, di sebuah kota tertentu gitu ya. Dan di sini ditemukan bahwa mereka yang melakukan self harm ya itu fungsinya adalah untuk menghilangkan kepedihan emosional yang dirasakan. Dan ternyata dari 38% ini 21%-nya itu menyatakan dia juga pernah melakukan percobaan bunuh diri. Jadi ini angka yang sebetulnya sangat memprihatinkan buat saya sebagai profesional kesehatan mental juga ya, sebagai orang-orang yang peduli juga terhadap generasi muda saat ini gitu. Oleh karena itu isu-isu mental health memang menjadi sebuah isu yang saya rasa sangat penting untuk diketahui gitu ya, sehingga hal-hal seperti ini tuh bisa dicegah ya, jangan sampai orang-orang di sekitar kita mungkin menunjukkan gejala-gejala yang mengarah kepada masalah kesehatan mental, tapi kita tidak peka gitu. Nah, inilah fungsinya kita membangun awareness bersama. Dan ada juga data dari penelitiannya kolega saya, Mas Edo Sebastian Jaya pada tahun 2017. Dia melakukan sebuah survei online dari, saya rasa mungkin hampir 1000-an peserta ya, 1000-an partisipan di Indonesia. Dia temukan bahwa 29 partisipan dalam 2 pekan terakhir itu memiliki pemikiran bunuh diri. Ingat ya, pemikiran itu belum tentu sampai kepada level tindakan. Jadi hanya sekedar kayak sebuah ada ide rasanya pengen mati aja misalnya gitu. Itu sudah dalam bentuk yang namanya pemikiran atau suicidal ideation atau suicidal thoughts gitu. Walaupun mungkin belum tentu diikuti oleh tindakan bunuh diri itu sendiri. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat sebetulnya apa sih yang mendasari kenapa seseorang itu mungkin punya pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri atau bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Secara ringkas sebetulnya kita bisa klasifikasikan kepada 2. Pertama adalah gangguan psikologis. Jadi kalau dari hasil riset ya, mereka yang melakukan bunuh diri itu setidaknya itu memiliki satu hal yang terkait dengan masalah gangguan psikologis gitu. Gangguan psikologisnya apa? Bisa mungkin depresi ya, atau misalnya gangguan kepribadian borderline,
atau misalnya PTSD atau post traumatic stress disorder, gangguan stres pasca trauma, atau misalnya gangguan lain seperti gangguan bipolar. Ya, lalu gangguan psikosis itu yang misalnya muncul halusinasi dan sebagainya gitu. Atau bisa juga berkaitan sama gangguan-gangguan lain seperti penggunaan zat, jadi adiksi terhadap zat-zat tertentu gitu yang mungkin memunculkan sebuah tindakan halusinasi atau perilaku-perilaku yang mungkin cenderung impulsif dan akhirnya melakukan tindakan bunuh diri. Tapi yang menarik ternyata kayak ADHD dan autism itu juga bisa berpotensi, juga bisa menjadi faktor resiko yang mungkin memunculkan tindakan atau percobaan bunuh diri. Itu adalah terkait sama gangguan-gangguan psikologis atau masalah-masalah kesehatan mental terkait sama bunuh diri itu sendiri. Dan faktor yang kedua itu memang ditemukan ada hubungannya antara impulsivitas dengan percobaan bunuh diri. Jadi impulsivitas ini kayak kecenderungan seseorang itu untuk mengeluarkan dorongan-dorongan yang sifatnya destruktif, yang sifatnya merusak ya. Jadi kalau orang yang impulsif itu biasanya dia tidak berpikir panjang, sederhananya demikian. Jadi orang yang impulsif adalah orang yang tidak berpikir panjang atas konsekuensi dari tindakannya dia gitu. Dan ternyata ditemukan bahwa sebagian besar mereka yang melakukan percobaan bunuh diri ini juga punya masalah dalam mengendalikan impulsnya, mengendalikan dorongannya gitu. Nah, di sini si impulsivitas ini itu juga bisa terkait dengan gangguan psikologis yang mungkin dialami. Seperti misalnya kayak gangguan kepribadian borderline itu salah satu ciri-cirinya itu juga bisa muncul yang namanya si impulsivitas ini. Termasuk misalnya kayak mereka yang punya gangguan bipolar ketika fase manik ya atau mungkin fase depresif yang muncul itu bisa jadi impulsivitasnya keluar sehingga memunculkan percobaan bunuh diri. Gitu. Nah, apa saja yang sebetulnya berkontribusi ya pada gangguan-gangguan psikologis yang memicu perilaku bunuh diri maupun pada impulsivitas tadi? Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi riset menemukan ternyata ya studi pada anak kembar itu menunjukkan bahwa kalau misalnya satu anak kembar yang identik ya, kalau yang satu itu punya kecenderungan bunuh diri ya, itu yang saudara kembarnya itu kemungkinan besar juga punya kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Nah, ini adalah sebuah data atau sebuah fakta yang menunjukkan bahwa bunuh diri itu juga bisa dipengaruhi sama faktor-faktor yang sifatnya genetik. Karena tadi yang namanya gangguan psikologis dan yang namanya gangguan dalam impulsivitas ya, tidak mampu mengendalikan impuls itu sumbernya adalah dari otak. Dan kalau dari otak itu sangat mungkin itu dipengaruhi juga oleh faktor-faktor genetis kita atau faktor-faktor keturunan gitu ya. Lalu yang kedua adalah faktor neurobiologis. Nah, ini neurobiologis tuh kayak sistem syaraf ya. Yang ini mungkin ada hubungannya juga sama genetik, juga ada hubungannya sama mungkin secara bawaan juga ya. Jadi kalau dari hasil temuan menyatakan bahwa mereka yang melakukan perilaku bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri itu ternyata memiliki gangguan pada neurotransmitter yang kita sebut sebagai serotonin. Jadi serotonin ini teman-teman ini adalah sebuah hormon yang dihasilkan di dalam otak kita gitu ya. Yang fungsinya itu adalah untuk menimbulkan sebuah rasa senang, rasa bahagia yang membantu kita meregulasi emosi dengan baik. Nah, mereka yang punya masalah gangguan terkait sama si serotonin ini itu efeknya adalah bisa muncul masalah-masalah seperti depresi, lalu misalnya bipolar, atau misalnya gangguan kepribadian borderline tadi. Nah, itu biasanya ditemukan tuh pada mereka-mereka yang rentan melakukan percobaan bunuh diri. Dan yang ketiga itu adalah masa anak-anak atau pengalaman-pengalaman traumatik atau kesengsaraan atau kesulitan hidup yang dialami oleh anak-anak. Jadi kalau dari hasil riset ditemukan mereka-mereka yang mungkin masa anak-anaknya itu sangat sulit ya, dalam artian bahwa mungkin ada banyak trauma, ada banyak kekerasan yang mungkin dialami ya, baik mungkin kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan verbal, atau perpisahan orang tua ya, atau hal-hal lain misalnya mungkin dia merasa diabaikan, jadi pola keluarga yang maladaptif tidak berfungsi dengan baik ya, itu juga bisa berkontribusi pada munculnya resiko seseorang itu mungkin memiliki masalah kesehatan mental gitu ya, dan itu yang mengakibatkan akhirnya kecenderungan untuk melakukan perilaku bunuh diri
Gitu. Jadi ini adalah 3 faktor utama yang dianggap berkontribusi itu terhadap munculnya gangguan psikologis yang tadi ya, dan juga impulsivitas yang akhirnya memicu kemungkinan seseorang melakukan percobaan bunuh diri. Saya punya klien-klien saya yang rata-rata bercerita terkait sama ide bahwa mereka pernah melakukan usaha bunuh diri atau mungkin mereka melakukan self harm dan sebagainya. Itu sedikit banyak akan ditemukan hal-hal ini. Entah mungkin dari faktor genetiknya, misalnya ternyata ayahnya gitu ya atau ibunya pernah didiagnosa juga mengalami sebuah gangguan klinis tertentu, entah mungkin bipolar, schizofren gitu ya, depresi dan sebagainya gitu ya. Dan mereka yang mungkin juga mengalami pengalaman-pengalaman traumatik masa anak-anak. Gitu. Nah, lalu ditemukan juga nih. Nah, ini riset yang sebetulnya temuan yang tentunya dihasilkan dari mereka yang melakukan percobaan bunuh diri tapi tidak berhasil ya. Karena kan kalau yang sudah betul-betul bunuh diri kan kita nggak bisa wawancara jelas kan gitu. Tapi ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan pada mereka yang mengaku pernah melakukan percobaan bunuh diri atau misalnya mereka yang punya ide atau pemikiran untuk melakukan bunuh diri. Jadi ditemukan bahwa mereka yang mencoba atau ingin bunuh diri itu biasanya punya perasaan seperti ingin menjadi bukan ingin ya, perasaan bahwa mereka itu beban bagi orang yang lainnya gitu. Nah, perasaan bahwa mereka membebani orang tuanya, mereka itu mungkin tidak menganggap diri mereka sebagai orang yang berguna gitu ya, atau ada juga pemikiran-pemikiran bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang berarti, kayak nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini gitu. Betul-betul merasa sendirian, merasa kesepian, nggak tahu lagi harus cerita ke siapa dan sebagainya. Jadi betul-betul di situ beban psikologisnya memang sangat-sangat terasa gitu, sehingga akhirnya mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Gitu. Atau yang kedua ya itu mereka-mereka yang mungkin merasa tidak dapat mengendalikan hidup ya. Jadi perasaan-perasaan tidak berdaya ya, misalnya segala sesuatu yang pengen dia capai itu selalu gagal. Akhirnya mungkin frustrasi. Ketika dia frustrasi, merasa gagal terus ya, tidak dapat support dari orang di sekitarnya, mungkin orang-orang di sekitarnya mungkin malah jadi sangat kritikal gitu ya, dia merasa nggak punya siapa-siapa gitu ya, kayak nggak punya harapan hidup lagi. Akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Gitu ya. Jadi artinya memang kalau kita berbicara terkait sama bunuh diri, ini adalah sebuah kasus yang bisa kita sampaikan sebuah isu yang kompleks. Karena pengaruhnya itu tidak mungkin hanya satu. Jadi kan mungkin kalau teman-teman sering baca gitu ya di berita-berita yang ditulis sama para wartawan gitu. Si X kayaknya ada yang perlu di-mute nih, Mbak operator. Misalnya si X bilang si X ditemukan bunuh diri gitu ya karena tidak dikasih uang jajan misalnya oleh orang tuanya misalnya, atau si Y ditemukan bunuh diri karena putus cinta misalnya. Kan mungkin kita ketika membaca itu kan, ngapain aja lu kok putus cinta kok sampai bunuh diri gitu kan, karena keinginan nggak dipenuhi kok sampai bunuh diri gitu kan, mungkin kita pikirnya gitu ya untuk mereka-mereka yang normal gitu. Tapi faktanya adalah mereka yang sampai melakukan percobaan bunuh diri itu biasanya dilatar belakangi oleh banyak hal. Jadi kita tidak bisa langsung menghakimi bahwa perilaku mereka itu adalah sesuatu yang nggak boleh kayak gitu. Artinya gini, artinya kita perlu untuk menempatkan diri pada perspektif korban. Apa yang membuat dia melakukan itu ya? Pasti ada sesuatu hal yang mungkin sangat berat, yang mungkin dia jalani, yang mungkin orang-orang yang di sekitar lainnya itu nggak tahu gitu, bahwa dia sudah melewati peristiwa-peristiwa itu gitu. Sehingga yang namanya tidak sesimpel bahwa ada sebuah satu trigger terus orang tiba-tiba bunuh diri, enggak. Biasanya mungkin triggernya itu, pemicunya itu hanya sebuah hal yang kelihatan pada saat itu saja. Tapi sangat mungkin di balik itu ada banyak hal-hal lain yang kita temukan itu berpengaruh terhadap kecenderungannya dia, perilakunya dia, percobaan dia untuk melakukan gitu ya. Oke. Sekarang kita akan bahas terkait dengan tanda-tandanya ya. Apa saja tanda-tanda dari seseorang yang mungkin kita bisa baca ini kayak sebuah warning sinyal ya, atau tanda-tanda bahwa ada kecenderungan nih, apa jangan dia mau bunuh diri dan sebagainya.
Nah, saya akan share tanda-tanda ini sebagai bentuk awareness ya ke teman-teman ya. Tapi yang perlu jadi catatan adalah tidak semua mereka yang melakukan bunuh diri itu memunculkan tanda-tanda ini. Gitu. Dan bukan berarti tanda-tanda yang muncul ini itu mengartikan bahwa seseorang pasti ingin melakukan bunuh diri. Gitu ya. Jadi tidak selamanya seperti itu. Yang tidak suka risiko, ya, risikonya rendah, returnnya juga rendah. Bandingkan dengan misalnya investor yang suka risiko. Apa saja tanda-tandanya? Ini kayaknya peserta atas nama Salman mungkin bisa di-mute ya sama operator ya. Halo Kak Salman, bisa di-mute dulu ya Kak? Harganya itu coba takut mengganggu konsentrasi yang lainnya khawatir. Oke, udah tenang ya. Oke. Nah, jadi apa saja tanda-tanda dari seseorang itu mungkin berpotensi melakukan bunuh diri? Kalian bisa lihat pertama itu adalah perubahan dalam kesehariannya. Jadi kalau dari temuan dan apa yang saya baca ya dari literatur ya, mereka yang akan melakukan bunuh diri itu biasanya memunculkan kata-kata atau tindakan-tindakan yang itu mengarah kepada dia merasa tidak berguna atau merasa tidak ada yang mencintai dia lagi ya gitu, atau menunjukkan kayak dia sudah tidak punya harapan lagi terkait dengan masa depannya dia, atau bahkan sampai perilaku-perilaku yang mungkin dia mencoba untuk melukai diri sendiri. Nah, itu adalah sebuah sinyal atau warning ya gitu, sebuah peringatan yang kita perlu aware juga. Jadi kalau misalnya selama ini dia anak yang mungkin cenderung ceria dan sebagainya, terus tiba-tiba ada sebuah perubahan tertentu, kita perlu aware. Mengapa? Karena yang kedua, tanda-tandanya ya, mereka yang akan melakukan percobaan bunuh diri itu seringkali juga memunculkan yang namanya perilaku menarik diri dari lingkungan. Misalnya apa? Mengunci diri di kamar, terus nggak mau bersosialisasi lagi, mungkin sering hilang-hilangan dan sebagainya. Gitu. Lalu yang ketiga adalah perubahan mood ya. Misalnya terlihat sedih berkepanjangan, atau misalnya terus-menerus menangis, tidak mau makan, atau misalnya justru makannya jadi berlebihan. Nah, jadi hal-hal ini sebetulnya jadi sebuah tanda juga yang mungkin tadinya mungkin normal, biasa-biasa saja aktivitasnya, tiba-tiba jadi berubah secara makanya signifikan gitu ya. Oke. Lalu yang kedua ya, biasanya mereka yang mungkin punya kecenderungan atau misalnya mereka yang akan mencoba bunuh diri itu sering mengeluarkan yang namanya ancaman-ancaman atau kata-kata terkait bunuh diri atau melukai dirinya dia sendiri. Misalnya apa? Ketika ditemukan misalnya ada mereka-mereka yang akan melakukan bunuh diri itu mungkin bisa saja menulis ya, atau bisa berbicara tentang kematian itu sebagai jadi jalan satu-satunya jalan gitu, untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau kalian dapat curhatan dari teman kalian, terus tiba-tiba dia mulai berpikir bahwa mendingan kayaknya gue mati aja deh, nggak bisa selesai nih masalah ini, bisa gitu. Nah, itu adalah sebuah sinyal atau sebuah tanda nih bahwa dia mungkin akan melakukan percobaan bunuh diri gitu. Nah, lalu yang kedua adalah ini, kalau ini udah jelas banget sih, mencari cara mengakhiri hidupnya. Entah mungkin dia baca-baca atau browsing-browsing di internet tentang bagaimana cara bunuh diri gitu ya, atau misalnya dia mungkin memberi obat-obatan tertentu dalam dosis yang besar gitu ya, atau tiba-tiba kita temukan di kamarnya ada banyak benda-benda tajam dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda ya seseorang ingin atau akan melakukan tindakan bunuh diri. Lalu yang ketiga adalah perilaku yang tidak biasa di sosial media. Nah, ini mungkin kalau untuk zaman sekarang seringkali anak muda ya nggak tahu harus cerita kemana gitu ya, sehingga mereka sebetulnya kayak mencari pertolongan atau memberikan sinyal gitu di sosial media bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka, bahwa mereka sedang merasa tidak baik-baik saja. Entah misalnya tiba-tiba ganti profile picture yang mungkin jadi gelap semua, padahal biasanya selama ini dia selalu tampilkan wajahnya ini dia black aja misalnya, atau bikin satu status gitu ya yang itu fungsinya sebetulnya untuk dia asking for help, untuk mencari pertolongan gitu. Itu bisa saja juga muncul sebagai tanda atau warning sign ketika seseorang ingin melakukan percobaan bunuh diri ya. Tanda-tanda lainnya apa?
misalnya mulai ini seringkali dengan sengaja melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan bahaya serius gitu ya. Misalnya dia nggak mau makan selama seminggu, selama 2 minggu. Nah itu kan secara nggak langsung kayak dia mengakhiri hidupnya pelan-pelan gitu kan. Nah itu juga bisa tuh jadi salah satu sinyal juga gitu. Atau yang kedua, ini yang menarik ya. Jadi mereka yang katanya sih kalau dari apa yang saya baca ya, mereka yang akan melakukan tindakan bunuh diri itu melakukan kayak beres gitu ya, terkait dengan urusan sehari-hari dan juga hubungannya. Misalnya apa? Mulai mengembalikan barang-barang yang dia pinjam. Ini aku sudah kembalikan barangnya. Atau mungkin dia malah ngasih barang-barang kesayangannya dia. Jadi aku udah nggak butuh lagi barang itu. Padahal tadinya dia sangat sayang sama itu barang gitu, tapi barang itu dikasihkan ke orang lain. Nah, atau misalnya ada juga yang ngasih tahu tentang PIN-nya atau password-nya gitu kan ke orang lain gitu, sehingga seakan-akan memberikan sinyal bahwa dia minta untuk orang lain nanti ada untuk membuka handphonenya dan sebagainya pada saat dia tidak ada gitu ya. Ada juga yang menarik misalnya kalau kayak yang pernah saya baca juga ya, mereka yang akan bunuh diri misalnya kayak jadi kain kafan itu juga ada ternyata gitu. Nah itu adalah beberapa sinyal-sinyal ya tentang bahwa mereka seperti sudah melakukan sebuah persiapan gitu sebelum melakukan tindakan bunuh diri itu. Nah, tapi yang perlu kita aware ya teman-teman, Mas Alif nih, Alif Reza. Jadi ada catatan dari saya bahwa sinyal-sinyal ini ya itu tidak berarti mengindikasikan bahwa mereka pasti bunuh diri gitu. Tapi mereka yang bunuh diri kadang-kadang memunculkan sinyal-sinyal ini dan tidak semua orang ya itu memunculkan sinyal ini gitu. Jadi memang agak tricky sih gitu. Jadi kalau kalian nih temukan ya bahwa orang-orang di sekitar kalian itu menunjukkan tanda-tanda ini, kalian perlu amati sedikit lebih banyak gitu ya. Apakah ini adalah tanda-tanda yang memang real gitu bahwa dia akan melakukan tindakan bunuh diri, atau misalnya ini adalah tanda untuk dia mencari pertolongan gitu ya, atau misalnya hanya sekedar untuk iseng-iseng aja, atau ya memang cuma secara nggak sadar aja dia melakukan itu gitu, jadi nggak ada maksud apa-apa gitu. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita bisa bersikap peka gitu ya terkait dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan sampai langsung menghakimi nih bahwa orang-orang yang melakukan ini tuh pasti ingin melakukan tindakan bunuh diri, belum tentu juga gitu. Dan kita perlu cari tahu lebih lanjut dengan apa? Dengan mengamati lebih lanjut, dengan ngobrol lebih lanjut dengan orang-orang yang kita curigai mungkin punya tendensi untuk melakukan bunuh diri gitu. Oke, apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi prinsipnya itu adalah sederhananya saya ringkas jadi 3 ya. Look, listen, and link. Look berarti itu artinya kita harus bersikap peka ya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Apakah misalnya mereka menunjukkan sinyal-sinyal yang mengarah kepada tadi kecenderungan untuk melakukan bunuh diri tadi. Terutama ya yang paling kuat mungkin tadi muncul pikiran-pikiran atau kata-kata yang dia merasa nggak berguna dan sebagainya, lalu terus diikuti juga akhirnya dengan tindakan-tindakan lain gitu ya. Dan kedua, kita juga perlu aware nih tentang diri kita sendiri, tentang seberapa mampu misalnya kita menjadi tempat berceritanya mereka gitu ya, atau termasuk juga seberapa siap kita menghadapi nih atau mendengarkan ketika misalnya mereka mau open up sama kita terkait isu ini gitu. Jadi artinya adalah kita perlu melakukan pengamatan kepada orang lain di sekitar kita, tapi kita juga perlu aware melihat ke dalam ke diri kita sendiri, seberapa siap sih kita nanti ketika misalnya kita mungkin akan mendampingi mereka-mereka yang mungkin punya masalah tertentu lalu punya pemikiran-pemikiran bunuh diri gitu. Nah, setelah kita sadar tentang sikap kita seperti apa, kesiapan kita seperti apa, ya kita juga sudah membaca sinyal-sinyalnya, kita sudah peka terhadap hal itu, maka yang perlu kita lakukan itu adalah approach, yaitu adalah dengan listen, mendengarkan, mendekati mereka. Jadi dekati ya, lalu cari tempat untuk bicara. Sampaikan kepedulian kalian, misalnya dengan bertanya, aku lihat kamu kok kayaknya agak berubah ya selama beberapa minggu ini, udah mulai ngilang misalnya dari chat di grup, terus kalau aku kalau aku lihat juga yang biasanya sering nongkrong, ngumpul, nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah datang lagi gitu. Dan aku lihat kemarin
di sosial media kamu posting tentang ini gitu misalnya. Ada yang mau kamu ceritain enggak, atau apa sih kira-kira yang membuat kamu jadi kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu cara sebetulnya untuk bisa mendekati ya. Jadi kita dekati, cari tempat yang aman untuk dia bisa berbicara gitu ya. Dan ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi tempat mendengar gitu ya, kita perlu untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Jadi inilah pentingnya kita punya keterampilan untuk bisa memahami, untuk bisa berempati terhadap orang lain. Ya, dengan mendengarkan tanpa menghakimi. Kalau menghakimi itu gimana? Menghakimi itu kayak apa ya? Kayak memberikan label gitu loh, atau misalnya mengeluarkan kata-kata yang kamu aja yang mungkin kurang bersyukur misalnya, atau kamu mungkin yang kurang beribadah. Nah, itu adalah menghakimi gitu. Tapi kalau mendengarkan tanpa menghakimi itu, jadi kita refleksikan emosi apa yang dia rasakan pada saat itu. Misalnya dia cerita tentang masalahnya sama orang tuanya, iya nih gue kayak masa nggak ada yang sayang lagi di rumah ini sama gue misalnya gitu ya. Emang kenapa? Apa yang terjadi? Jadi kita open terhadap mereka dan membuat mereka nyaman untuk cerita sama kita. Kalau misalnya mereka tiba-tiba menyampaikan perasaan-perasaan yang negatif, nggak apa-apa, divalidasi aja, diartikan kembali. Oke, jadi lo ngerasa sedih, lo ngerasa kecewa, lo ngerasa marah, misalnya gitu. Ya, jadi itu adalah teknik-teknik basic sebetulnya yang bisa teman-teman latih kalau misalnya memang bersedia menjadi sosok yang mungkin reach out atau mendekati mereka-mereka yang ada kecenderungan untuk melakukan bunuh diri ini. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah punya kecurigaan tertentu, terus sudah terkonfirmasi, oh iya benar, ternyata dia ada ide sampai ke sana, tuh sampai melukai diri sendiri, bahkan mungkin sampai mengakhiri hidupnya. Nah, kita perlu untuk membuat yang namanya support system yang lain ya. Jadi jangan sebisa mungkin adalah ketika misalnya kita tahu nih teman kita punya kecenderungan untuk melakukan tindakan yang membahayakan dirinya dia sendiri, kita perlu siap dengan support system yang lain. Artinya adalah entah mungkin dengan anggota keluarganya, atau dengan orang tuanya, dengan kakaknya, atau mungkin dengan pacarnya gitu ya, yang sama-sama bisa mencegah jangan sampai hal itu terjadi gitu. Jadi harus punya jaringan yang lain yang bisa membantu kita juga gitu ya, karena itu mungkin akan menjadi sebuah beban psikologis juga untuk kita sendiri kalau menghandle itu sendirian. Tapi kalau misalnya kalian sudah merasa sangat-sangat lelah gitu ya, misalnya udah sering jadi tempat curhat dan dia setiap curhat selalu cerita tentang bahwa dia harus melukai dirinya dia sendiri dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya sebuah sinyal bahwa bisa jadi kalian nggak bisa menangani itu sendirian. Nah, itulah fungsinya untuk menghubungkan dia dengan profesional kesehatan mental. Nah, kita bisa approach, bisa kasih encouragement ke dia, kasih dorongan gitu ya. Kayaknya lo udah butuh ini deh, konsultasi aja deh. Siapa tahu nanti bisa ketemu insight atau solusi yang mungkin lebih bisa membantu dan sebagainya gitu ya. Karena seringkali kalau misalnya kita sebagai orang awam gitu, mungkin merasa tidak terlalu menguasai ya skill-skill untuk mencegah bunuh diri. Nah, akan lebih baik kalau minta bantuan yang lain, profesional kesehatan mental yang nanti mungkin lebih terlatih untuk membantu mereka yang punya kecenderungan bunuh diri. Gitu ya. Jadi tadi look ya, sadar atau observasi lingkungan sekitar kita, bersikap peka, sadar sama diri sendiri, listen, dengarkan apa yang mereka butuhkan, dengarkan apa yang mereka cari, gitu ya, pahami ya, tanpa kita menghakimi mereka gitu ya, dan juga buat support system ya untuk membantu kita sehingga jangan sampai dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya dia. Dan jika memang sudah tidak mungkin untuk dihadapi sendiri, maka hubungkan dengan profesional. Gitu. Nah, sebelum kita membantu orang lain nih ya, nah sangat penting juga pada akhirnya kita membangun sikap yang positif juga untuk diri kita sendiri gitu. Karena ini adalah pencegahan paling awal ya, pencegahan dari diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita ingin membantu orang lain gitu ya, tapi kita sendiri juga sebetulnya tidak sehat atau kurang baik secara psikologis gitu. Nah, inilah pentingnya kita untuk belajar mengembangkan sikap menyayangi diri sendiri dan juga mampu untuk bisa bangkit dari situasi sulit atau resilience itu sendiri. Mengapa? Karena memang tantangan hidup itu adalah sebuah keniscayaan ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin ada manusia di dunia ini yang hidup tanpa sebuah tantangan gitu. Bahkan seorang bayi sekalipun gitu ya, dia harus menangis ketika dia
ingin makan gitu ya, ketika dia haus itu kan dia kan berusaha untuk mengatasi, untuk beradaptasi terkait sama kebutuhan biologisnya dia. Itu juga adalah tantangan hidup gitu. Dan seiring dengan bertambahnya usia, kita sudah semakin dewasa, mungkin tantangan hidup itu akan semakin banyak, dari isu-isu yang mungkin sifatnya mungkin hubungan dengan orang lain ya, mungkin dengan orang tua kita, isu-isu terkait sama perkuliahan, pekerjaan, tentang diri sendiri, macam-macam gitu. Oleh karena itu sangat penting untuk kita mengembangkan resiliensi dan juga sikap yang menyayangi diri sendiri atau self love. Oke. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk ini ya? Yang pertama itu adalah social support ya. Jadi sangat penting untuk kita membentuk support system atau sistem dukungan yang baik di sekitar kita sendiri ya. Karena dengan adanya support system kita juga akan punya yang namanya sense of belonging gitu. Jadi kita merasa dimiliki, kita menjadi bagian dari sebuah kelompok, sebuah masyarakat gitu ya. Dan itulah penting banget untuk kita selalu memaintain social support yang kita punya di sekitar kita gitu. Lalu yang kedua adalah lakukan aktivitas self care. Nah, ini penting banget untuk memperhatikan gaya hidup yang sehat. Lalu juga saatnya beristirahat untuk bisa rileks itu harus ada di dalam keseharian kita ya. Dan mungkin kita juga bisa sisipkan aktivitas-aktivitas tertentu yang itu bisa menjadi mood booster atau untuk membangkitkan suasana hati. Lalu yang ketiga adalah meaning and productivity, artinya teman-teman juga perlu untuk terus memacu diri untuk terus bisa berkarya, terlibat di masyarakat, bermanfaat gitu ya, merasa produktif, karena biasanya perasaan-perasaan produktif itu akan membuat kita jadi lebih punya meaning, lebih punya makna gitu dalam kehidupan. Jadi kalaupun kita punya masalah dalam satu aspek, tapi kita masih menghasilkan sesuatu nih, jadi masih merasa punya semangat untuk bisa terus hidup dan bangkit gitu. Lalu yang keempat adalah spiritualitas, ya, mindfulness, dan juga gratitude itu adalah kebersyukuran. Penting sekali untuk kita mungkin terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar, karena di dunia ini tuh kita memang ada banyak sekali hal yang tidak bisa kita kendalikan ya terjadi. Gitu. Oleh karena itu hubungan kita dengan Tuhan, dengan alam semesta itu ditemukan menjadi salah satu faktor pelindung untuk kita mengalami menghindari perilaku bunuh diri tadi. Karena memang yang menarik adalah justru faktor agama itu juga jadi salah satu faktor yang melindungi untuk kita tidak melakukan tindakan bunuh diri gitu. Lalu menyadari dan menikmati semua momen ya, artinya being mindful tentang apa yang kita rasakan. Kalau memang sedang sedih, akui saja bahwa kita sedang sedih. Ketika kita sedang marah, akui saja bahwa kita sedang marah gitu. Karena memang tidak selamanya hidup ini itu mulus-mulus aja, happy-happy aja gitu ya. Lalu yang ketiga adalah bersyukur. Nah, itu penting banget ya untuk terus menerapkan kebersyukuran di dalam kehidupan kita. Menghargai, memaknai hal-hal kecil sederhana yang masih bisa kita terima pada saat ini, pada detik ini. Gitu. Oke, nah ini quotes di akhir adalah place your hand over your heart. Jadi letakkan tangan kita di hati kita, di atas jantung kita. Kita bisa dengarkan detak jantungnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai purpose atau tujuan, bahwa kita masih diberikan hidup ya oleh Tuhan. Jadi jangan menyerah untuk bisa menghadapi masalah yang dihadapi sehari-hari. Terima kasih. Nah, ini adalah kontak saya ya. Silakan kalau misalnya teman-teman nanti membutuhkan buat korespondensi dan sebagainya bisa kontak ke alamat-alamatnya. Oke, terima kasih Mbak Yunita. Sekian presentasi dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Wah, sangat excited dan sangat daging semua materi kita pada siang hari ini. Begitu ya Bu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran serta ilmu-ilmu baru yang kami semua peserta ini dapatkan. Sebenarnya kita belum tahu nih bagaimana cara untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa melihat tanda-tanda yang ada di lingkungan sekitar kita ketika dia mengalami bunuh diri itu seperti apa. Ya. Ini sangat menarik sekali materinya teman-teman. Jadi untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang ingin ditanyakan kepada Ibu Rati, silakan bisa di chat di kolom di Zoom chat atau bisa raise hand. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, ini ya sudah ada yang bertanya. Silakan. Baik, saya bacakan Ibu untuk pertanyaan pertama.
Oke, mungkin yang raise hand dulu nih, saya mau bacakan dulu. Yang raise hand, silakan Kak Siti Fatimah untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait tentang support system tadi. Nah, itu kan support system itu kita harus punya gitu ya, istilahnya kita harus punya support system. Nah, gimana kalau misalkan dalam suatu waktu ada keadaan di mana kita itu kehilangan support system yang biasa kita jadikan support system itu. Soalnya menurut saya yang paling sulit itu bukan gimana kita cari gimana kita cari support system, tapi adalah gimana kita bertahan saat kehilangan support system. Itu gimana ya caranya untuk terima kasih. Oke, ini aku jawab langsung atau gimana, Mbak Yunita? Iya, dijawab langsung, Ibu. Jawab langsung ya, oke. Jadi terima kasih tadi yang sudah bertanya, bagus banget pertanyaannya ya, bagaimana jika kita kehilangan support system ya. Ketika kita kehilangan support system, maka satu-satunya yang menjadi support system kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, itulah pentingnya kita mengembangkan self-love tadi, atau adalah sikap di mana kita berusaha untuk menyayangi diri kita sendiri. Gitu. Jadi, kalau misalnya orang lain di sekitar kita itu tidak bisa memberikan penguatan, tidak ada lagi orang yang bisa memberikan penguatan, yang bisa memberikan dukungan, maka berikanlah dukungan itu kepada diri kita sendiri. Caranya apa? Dengan membuat yang namanya afirmasi positif tentang diri sendiri. Katakan pada diri sendiri bahwa oke, kamu bisa melewati semua ini, kamu akan kuat menghadapi semuanya. Misalnya gitu ya. Atau cara-cara lain seperti misalnya tadi apa namanya yang saya sampaikan dengan self care ya. Teknik relaksasi gitu ya, atau misalnya dengan melakukan aktivitas positif sehari-hari. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu bentuk kita untuk memberikan support kepada diri kita sendiri ketika tidak ada orang lain di sekitar kita yang mungkin membantu kita gitu. Nah, dan sangat penting juga lah apa namanya kita sebagai individu gitu ya selalu mengembangkan skill atau keterampilan baru. Jadi kalaupun misalnya tidak ada orang lain yang bisa membantu, kita tahu bagaimana caranya mengatasi masalah itu sendiri. Caranya apa? Entah mungkin dengan membaca informasi yang ada di sekitar kita ya lewat internet gitu ya, atau misalnya termasuk juga adalah mungkin kita bisa belajar untuk berpikir kritis menyelesaikan masalah kita sendiri tentang solusi-solusi terbaik yang mungkin bisa kita hasilkan gitu. Tapi artinya adalah support system itu ketika sudah kita merasa nggak ada lagi yang bisa mendukung, maka kembalikan itu dengan menguatkan resiliensi pribadi kita, resiliensi diri kita, gitu ya, dengan mengembangkan self love, self care tadi ya, termasuk juga adalah menguatkan diri kita sendiri ketika sedang mengalami sebuah masalah. Mungkin gitu sih jawabannya. Ya. Ya, kira-kira apakah udah jelas? Ya, Kak Siti Fatimah, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Berarti kalau begitu kesimpulannya adalah sebelum kita mencari support system di orang lain itu harus diri kita sendiri dulu gitu ya? Yes, exactly, betul. Sehingga ketika kita kehilangan support system pun kita tetap masih punya diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan menggantungkan harapan kita hanya pada orang lain gitu. Karena gini, biasanya nih ya, kalau kita udah sehat secara internal, secara psikologis, kita udah kuat secara psikologis, kita akan bisa mencari dan membentuk support system itu kapanpun kita butuhkan. Jadi kalau misalnya sekarang kita kehilangan satu, itu kita akan bisa cari lagi yang lain gitu, di tempat yang lain gitu, atau di orang yang lain gitu. Kalau misalnya kita sudah sehat secara psikologis buat diri kita sendiri. Gitu. Oleh karena itu memang sangat penting untuk mengembangkan yang namanya resiliensi dan juga self love tadi sebelum kita apa namanya merasa kehilangan support system dan sebagainya. Gitu sih. Ya, semoga membantu ya. Bagaimana, Kak? Apakah sudah jelas? Baiklah, kalau sudah jelas kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini yang raise hand dulu ya untuk Kak Maulida. Dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Izin bertanya kepada Ibu Ratih. Tadi kan sudah dipaparkan bagaimana cara kita untuk menyikapi seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk membunuh diri. Nah, bagaimana jika pikiran-pikiran atau hal-hal tersebut itu timbul pada diri kita sendiri dan itu posisinya maksudnya kita jauh dari orang lain gitu, dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Apakah dengan cara seperti mendengarkan lagu yang sedih agar kita mengeluapkan emosi kita itu akan lebih baik atau malah memperburuk keadaan kita seperti itu?
Terima kasih. Oke, gimana kalau itu munculnya di diri kita sendiri? Nah, itulah pentingnya kita tahu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu siapa yang mungkin bisa kita ajak bicara terkait dengan hal itu akan sangat baik gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu kemana kita harus bicara, maka kita yang perlu untuk mengendalikan pikiran itu. Caranya apa? Caranya adalah ya tadi mungkin bisa melakukan yang namanya aktivitas-aktivitas yang mendistraksi pikiran-pikiran negatif kita ya. Jadi kita katakan ke diri sendiri, stop gitu ya untuk berpikir seperti itu dan terus do something else. Jadi lakukan hal yang lain. Hal yang lainnya apa? Ya mungkin bisa tadi mungkin dengerin musik walaupun musiknya nggak harus musik yang sedih sih. Malah kadang-kadang kalau kita lagi sedih denger musik sedih jadi tambah sedih gitu. Bisa juga kita cari musik yang mungkin justru mengcounter perasaan kita yang sedang sedih tadi ya dengan yang be happy dan sebagainya gitu. Atau bisa juga adalah kita cari bantuan kalau misalnya nggak ada orang-orang di sekitar kita bisa telepon ke layanan-layanan ya psikologis yang sifatnya bisa membantu juga. Misalnya kalau sekarang itu kita udah punya yang namanya layanan sejiwa ya dari HIMSI 119 extension 8. Nah, itu teman-teman bisa catat ya, itu akan jadi salah satu nomor yang mungkin penting untuk dihubungi juga ketika kita sedang tidak merasa baik-baik saja, tiba-tiba muncul pemikiran-pemikiran seperti itu, kita bisa bicara sama orang lain. Meskipun misalnya bukan orang-orang di sekitar kita, tapi ada orang yang kita tahu, kita bisa reach out mereka, gitu ya. Atau kadang-kadang ya, ini tapi kalau kayak di luar negeri itu biasanya rumah sakit itu kan selalu punya kayak IGD. Mungkin di Indonesia pun juga ada ya. Ada beberapa yang mungkin menelpon rumah sakit. Walaupun saya belum pernah temukan si klien saya yang telepon ke rumah sakit ya, tapi itu bisa juga dari salah satu opsi buat dicoba gitu ya. Jadi artinya adalah kita pertama perlu katakan stop ke diri kita sendiri, terus habis itu kita lakukan distraksi ya, lakukan hal-hal yang bisa mengembalikan pikiran kita untuk jadi lebih mindful pada saat ini gitu ya, entah mungkin kita dengerin musik atau misalnya kita melakukan aktivitas yang lain, entah mungkin melakukan mungkin kita menulis gitu ya, journaling dan sebagainya, itu juga bisa jadi salah satu tools coping ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul gitu ya. Dan yang ketiga tadi tetap harus ada yang mungkin kita bisa ajak bicara meskipun nggak ada orang-orang terdekat di sekitar kita ya. Kita bisa coba reach out, mungkin layanan-layanan konseling yang sifatnya free, yang mungkin sifatnya gratis ya, sehingga kita bisa dapat pertolongan segera. Gitu sih ya, semoga itu bisa menjawab ya. Iya, bagaimana Kak Maulida? Apakah bisa sudah menjawab dari pertanyaannya? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Ibu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, ini dari yang resen dulu. Untuk Kak Zufi Anjali, dipersilakan Kak untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Gita yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Izin bertanya Bu Ratih, bagaimana kita menyikapi jika ada di sekitar kita yang merasa depresi kan terus berpikiran untuk melakukan bunuh diri, tapi tidak secara langsung satu-satu gitu Bu, menyakiti diri sendiri. Nah, terus mereka merasa bahagia setelah melampiaskan rasa depresinya dengan menyakiti diri sendiri. Jadi bagaimana kita menyikapinya, Bu? Terima kasih. Iya, jadi mungkin memang ada beberapa beberapa temuan ya memang ya yang memang menyatakan bahwa perilaku self harm atau melukai diri sendiri itu salah satunya untuk rilis emosi atau mengeluarkan emosi-emosi yang negatif, di mana biasanya ketika itu sudah keluar dalam bentuk rasa sakit secara fisik, rasa sakit emosionalnya hilang, dan itu yang menimbulkan sebuah kelegaan sehingga itu akan menjadi sebuah siklus yang berulang. Jadi ketika dia merasakan rasa sakit emosional lagi, dia akan melakukan hal itu karena menurut dia itu bisa membantu mengurangi rasa sakit emosionalnya dia. Nah, kalau misalnya itu sudah menjadi perilaku yang kompulsif atau kompulsif itu mungkin gampangnya perilaku yang berulang ya, terus menerus diulang. Nah, itu saatnya kita mungkin bisa untuk menyampaikan sih bahwa itu bukan cara penyelesaian masalah atau bukan cara mengatasi kepedihan emosional yang baik gitu. Ada banyak cara lain yang sebenarnya bisa dia lakukan instead of melakukan hal itu gitu. Jadi mungkin kita kalau
Kalau kita menemukan teman kita seperti itu dan teman kita sebetulnya relatif terbuka untuk cerita tentang masalahnya, kamu sampaikan aja bahwa apa namanya daripada kamu kayak gitu, mendingan cerita sama aku misalnya gitu, atau cerita ke profesional, ke psikolog gitu. Karena memang mereka yang sudah menjadi itu kayak apa ya, menjadikan itu sebuah siklus, itu memang harus diterapi sih, idealnya sih begitu, harus diterapi sehingga perilakunya dia yang tadinya melakukan regulasi emosi dengan cara-cara yang destruktif seperti melukai diri sendiri itu bisa berubah mengalihkan kepada cara-cara yang lainnya gitu. Nah, saya ingat waktu itu saya punya seorang klien ya, dia menderita BPD ya, gangguan kepribadian borderline, dan salah satu perilakunya juga itu ya itu tadi melakukan self harm tadi, melukai diri dia sendiri ketika dia sedang merasakan sebuah rasa sakit emosional ya. Tapi salah satu yang waktu itu apa namanya dia berhasil untuk lakukan ya untuk mencegah itu ya, itu adalah dengan dia kayak membuat apa namanya sebuah tanda gitu kan, tanda sih. Jadi dia kayak membuat sebuah imajinasi gitu ya, bahwa dia menggambar kupu-kupu gitu di tangannya gitu ya, dan kupu-kupu ini merepresentasikan teman-temannya dia. Kalau misalnya dia apa namanya melukai dirinya dia, itu artinya dia termasuk melukai teman-temannya dia. Nah, gitu. Jadi artinya adalah perasaan bahwa masih ada orang yang sayang sama dia dan memberi perhatian padanya, ya, itu akan menjadi salah satu faktor pelindung untuk dia menghindari hal itu gitu. Jadi tunjukkan bahwa kita care, bahwa kita concern, bahwa kita ada gitu ya, dan please untuk tidak melakukan hal itu, karena kalau kamu kenapa-kenapa, kita akan sangat sedih. Jadi poin itu perlu disampaikan kepada dia, sehingga dia tetap merasa bahwa masih ada orang yang care sama dia gitu ketika dia terluka, sehingga dia akan lebih mungkin mengendalikan untuk tidak melukai diri dia sendiri. Mungkin gitu sih, Sufi ya. Baik, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bukannya ini sudah banyak sekali yang bertanya di Zoom chat, Bu. Mungkin kita bacakan dulu ya, Bu, yang ada di chat. Nah, pertanyaan pertama yaitu ada dari Kak Nana. Selamat siang, Kak, izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi orang terdekat yang meremehkan tentang kesehatan mental? Nah, silakan Bu Rati untuk menjawab. Ya. Ini memang susah sih, karena memang tidak semua orang teredukasi dan aware ya terkait dengan isu ini gitu. Tapi saya bersyukur sih bahwa sekarang sepertinya anak-anak muda saat ini udah lebih aware terkait dengan hal itu ya. Dan biasanya memang karena yang lebih aware itu adalah yang muda, mungkin yang senior-senior yang mungkin orang tua kita, paman kita, mungkin apa namanya Pak D kita, Bude kita, tetangga kita mungkin nggak terlalu aware kalau misalnya mereka tidak pernah berbicara terkait dengan isu ini. Kalau misalnya orang-orang itu tidak aware, belum aware, maka kita perlu dalam tanda kutip memberikan toleransi. Artinya ya udah, mereka memang nggak aware karena mereka memang nggak tahu tentang ini gitu. Nah, tapi bisa juga ketika waktunya tepat kita bisa berikan edukasi juga ke mereka. Pelan-pelan aja, misalnya entah mungkin kita share ya artikel-artikel menarik terkait dengan psikologi atau tentang kesehatan mental ya, poin-poin edukasi yang kita rasa penting untuk disampaikan ke mereka gitu ya. Tapi artinya adalah kita perlu bersikap apa namanya lapang dada, karena tidak semua orang itu mengerti memang gitu. Tapi kalau kita mau, kita sebetulnya bisa untuk memberikan edukasi itu secara perlahan-lahan gitu. Nah, itulah fungsinya, makanya lebih baik adalah kita bekerja dalam bentuk komunitas gitu ya. Seperti misalnya mungkin dari belajar psikologi kan tadi juga menawarkan tentang apa namanya layanan-layanannya gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu sarana juga untuk sekali-sekali diajak, sekali-sekali diundang gitu ya, sekali-sekali dikasih tahu yuk gabung yuk ke sini, jadi bisa lebih aware nih tentang isu mental health gitu. Dan kalau misalnya ada satu orang ya, misalnya orang-orang di sekitar kita tidak bisa paham, kita bisa cari support ke yang lain yang lebih paham gitu. Jadi artinya jangan mengandalkan hanya dari satu pihak aja atau hanya dari beberapa pihak aja gitu. Kalau misalnya kasusnya yang tidak aware itu adalah orang tua kita, nah itu kita perlu betul-betul lagi untuk apa namanya mencari strategi ya, gimana caranya biar mereka juga ikutan aware, entah mungkin kita sharing artikel-artikel tadi ya, mungkin atau ketika sedang santai kita ngobrol ya tentang pentingnya untuk kita memperhatikan kesehatan mental kita,
dan sebagainya gitu. Jadi memang itu adalah PR kita bersama, saya rasa ya, itu tidak menjadi tanggung jawab kita pribadi, tapi kita bisa sebetulnya untuk memberikan edukasi secara pelan-pelan sesuai dengan apa yang membuat orang lain nyaman tentang itu gitu. Karena memang belum semua orang aware. Itu sih ya. Jadi begitu ya Kak Nana untuk jawabannya. Jadi memang beberapa platform dari kita juga gunakan kesempatan jika ada mengadakan webinar gratis, kemudian support itu kalian gunakan dengan baik, sebaik-baiknya, karena itu juga merupakan suatu bentuk kita untuk mengkampanyekan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, begitu. Ya, betul. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, dari Kak Ayu Mulyani. Saya Ayu izin bertanya, jika sahabat kita sudah mau jadi pendengar yang baik untuk kita, dan kita juga membutuhkannya, namun diri kita sendiri tidak bisa mengutarakannya dan hanya bisa bilang aku nggak apa-apa. Itu bagaimana ya Bu? Ya, karena memang gini sih, memang tidak semua dari kita terbiasa ya untuk menceritakan gitu ya. Tapi at least gini, ketika kita tahu bahwa ada orang lain yang peduli sama kita, itu kan sudah menjadi sebuah faktor yang bisa membantu kita untuk kita bisa bangkit gitu ya, untuk kita bisa tetap merasa berharga gitu. Oke, jadi kita katakan ke diri kita sendiri, it's okay, nggak apa-apa kalau misalnya aku nggak bisa cerita ya ke mereka gitu, tapi aku masih punya mereka. Ketika aku memang betul-betul membutuhkan mereka gitu. Dan artinya kita kalau misalnya memang nggak bisa cerita, itu hak kita secara pribadi, it's okay, itu nggak masalah. Tapi kalau kita merasa sangat ingin bercerita, mungkin kita bisa cari media-media bercerita dengan cara yang kita nyaman. Saya nggak tahu, mungkin ke teman-teman ada yang lebih nyaman dengan bentuk menulis gitu ya, atau misalnya entah mungkin dalam bentuk gambar atau apa yang fungsinya adalah untuk membantu kalian bisa menyampaikan maksud kalian gitu ya, meskipun kalian tidak terlalu pintar untuk bercerita. Tapi kalau misalnya kalian masih ingin mengkeep itu sendiri saja dan merasa bahwa belum bisa buat terbuka, ya nggak apa-apa juga gitu. Itu hak kalian juga gitu. Tapi at least kalian perlu tahu, perlu aware nih bahwa tetap ada orang yang sayang loh sama saya gitu. Ada orang yang peduli sama saya, dan ketika saya butuhkan, dia akan ada buat saya. Meskipun saya belum bisa terlalu terbuka sama dia, tapi saya tetap merasa bahwa saya merasa dicintai, merasa dihargai. Poin itu sebetulnya yang paling penting gitu. Nah, ini mungkin juga berbalik kepada mereka yang akan memberikan support ya, teman-teman. Jadi kita tuh seringkali ketika kita reach out, mendekati gitu kan, kita kan harapannya kan dia cerita sama kita. Tapi faktanya memang tidak semua orang siap buat bercerita tentang masalahnya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah dekati, kita sudah siap untuk mendengarkan ceritanya dia, tapi dia belum mau untuk bercerita, it's okay, nggak apa-apa, hargai aja keputusannya dia. Yang penting kita kasih tahu ke dia bahwa aku ada di sini loh, aku ready, aku akan selalu siap sedia untuk membantu kamu ketika kamu butuh. Gitu. Jadi kamu jangan merasa sendirian. Nah, dari situ aja itu udah kasih sebuah support system dan encouragement yang sangat baik ya buat orang yang mungkin sedang merasa down, sedang merasa sedih. Gitu. Jadi nggak harus orang itu bisa cerita dulu baru kita bisa kasih support, enggak. Dengan kita ada di situ, kita bersedia mendengarkan, kita kasih tahu bahwa kita peduli sama dia, itu udah jadi wujud bahwa kita memberikan sebuah dukungan secara moral, secara emosional buat teman kita. Oke, baik. Jadi gitu ya Kak Ayu. Jadi it's okay gitu, kita merasakan tidak baik-baik saja kepada diri kita sendiri, tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa di sekitar kita itu masih banyak orang yang sayang kepada kita. Ya, gitu. Jadi kalau memang teman-teman masih belum siap untuk bercerita kepada teman-teman dekat kalian karena mungkin takut untuk diberikan atau dihakimi oleh perasaan kalian seperti yang dicontohkan itu tadi, kayak mungkin kamu kurang bersyukur nih dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa memanfaatkan media yang ada di sosial media dengan sebaik-baiknya gitu. Karena sekarang itu tinggal bagaimana kita mau mencari informasi yang kita butuhkan. Karena dengan adanya pandemi ini semuanya dilakukan melalui internet dan semuanya juga sudah disediakan. Tinggal kita yang mencari informasi tersebut. Gitu. Jadi ini ada pertanyaan lagi Bu dari Kak Fathia Nur Ilmi. Beliau bertanya bahwa apa saja sih faktor eksternal yang mempengaruhi pemikiran orang-orang yang ingin melakukan tindakan bunuh diri? Faktor eksternalnya itu ya tadi, lingkungan eksternal yang tidak kondusif ya terkait dengan kesehatan mentalnya seseorang gitu ya. Lingkungan mungkin kalau istilah populernya anak-anak sekarang tuh kayak toks gitu ya. Jadi misalnya mungkin orang tuanya itu highly critical gitu ya, terus teman-temannya itu juga tidak
pernah bisa memberikan support yang dia butuhkan gitu ya, sehingga akhirnya memunculkan perasaan bahwa tidak ada yang sayang sama dia dan tidak ada yang membutuhkan dia dan tidak ada yang menghargai dia, dan perasaan seperti itu biasanya dipicu juga dengan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, untuk mencegah hal itu, nah sangat penting untuk kita memberikan support satu sama lain dan kita bersikap peduli terhadap kondisi kesehatan mental orang lain. Jadi jangan sampai kita yang menjadi si sosok toksiknya nih yang mungkin bisa memunculkan masalah kesehatan mental ke orang gitu. Tapi jadilah mereka yang suportif terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Karena tadi faktor-faktor eksternal itu sangat bisa muncul dari keluarga, dari lingkungan pekerjaan, dari lingkungan pertemanan gitu, yang dimana mungkin cenderung abai ya, cenderung kritik, highly critical, jadi tidak mengapresiasi orang lain gitu ya, yang mungkin cenderung negatif ya, seringkali mungkin hanya fokus pada hal-hal yang negatif, tidak pada hal-hal yang positif, sehingga akhirnya membuat seseorang itu merasa down, masih tidak dihargai, masih tidak diterima, tidak dibutuhkan dan sebagainya. Gitu. Mbak Yunita ke-mute suaranya. Ya, mohon maaf, Bu. Nggak apa-apa. Jadi bagaimana Kak Akila untuk pertanyaan tadi sudah menjawab ya dari jawaban Bu Rati. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Emma, Bu. Saya izin bertanya, kenapa kita bisa kepikiran untuk bunuh diri padahal lingkungan kita baik dan support satu sama lain? Mengapa? Ya karena mungkin ada hal-hal lain sih. Jadi artinya adalah meskipun lingkungan kita itu adalah lingkungan yang sudah suportif, tapi mungkin di dalam diri kita sendiri ada sebuah self talk negatif tentang diri kita sendiri, misalnya bahwa kita mungkin merasa tidak berguna dan sebagainya gitu ya. Nah, dan pemikiran-pemikiran negatif itu, negatif self talk itu, ketika itu dibiarkan, nah itu bisa memunculkan tuh perasaan tidak berharga, tidak berdaya, tidak berguna gitu. Padahal orang-orang di sekitar kita itu sebetulnya suportif terkait dengan hal itu gitu. Dan tahu nggak, kadang-kadang itu ketika orang itu sudah suportif, tapi kita stres sendiri, itu sebenarnya disebabkan oleh harapan kita pada diri kita sendiri, ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri gitu ya. Ada banyak mereka yang mungkin mengalami masalah-masalah ya, seperti kayak depresi gitu ya, atau kecemasan. Itu sumbernya bukan orang lain mungkin sebetulnya cukup suportif terhadap diri kita gitu, tapi karena kita punya ekspektasi yang tinggi, harapan yang terlalu tinggi tentang diri kita sendiri, sehingga ketika harapan tidak tercapai, akhirnya kita jadinya merasa gagal, merasa nggak berguna dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita selalu memakai mindset yang realistis, tapi tetap positif ya, terkait dengan kemampuan kita, terkait dengan apapun yang mungkin bisa kita capai gitu. Dan selalu aware dengan pikiran-pikiran kita. Kalau misalnya kita sudah merasa tiba-tiba kita menghakimi diri kita sendiri sebagai orang yang tidak berguna, tidak berdaya dan sebagainya, itu ya kita perlu stop, kasih tahu ke otak kita sendiri untuk stop ya, dan terus fokuskan pada aktivitas yang memang bisa kita lakukan pada saat itu, adalah kembalikan kesadaran kita pada situasi saat itu dengan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif. Kurang lebih demikian. Iya. Baik, terima kasih Bu Rati. Begitu ya Kak Ima untuk jawaban dari Bu Rati. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin pertanyaan yang dialami oleh kebanyakan anak muda nih Bu, dari Kak Aini. Selamat siang, izin bertanya, ketika seseorang selalu terlihat bahagia, ceria, dan bisa dibilang aktif di depan teman maupun keluarga mereka, bahkan mereka bisa bercerita tentang bagaimana hancurnya mereka, namun mereka tetap senyum. Namun ketika sendiri, mereka selalu merasa apa yang telah mereka lakukan itu salah, dan mereka tidak pantas, dan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Bagaimana caranya untuk menyembuhkan rasa yang tidak pantas itu? Nah itu, jadi artinya adalah kita perlu counter. Itu kan pikiran ya. Dan ingat, tidak semua pikiran kita itu adalah realita. Jadi kalau di dalam teknik terapi, kita perlu aware nih, ada pikiran-pikiran yang itu sifatnya itu malah justru destruktif kepada diri kita sendiri. Dan pikiran-pikiran kayak gitu yang perlu kita counter, kita ubah. Ya, kita restrukturisasi istilahnya. Kita changing the mindset. Jadi kalau misalnya ketika sedang sendiri terus tiba-tiba aku kayaknya salah deh, tapi
tapi ada bukti nggak? Jadi kalian bisa tanya ke diri kalian sendiri lagi, emang ada bukti bahwa itu salah? Memang ada bukti bahwa itu memang melukai orang lain gitu. Dan terus counter juga dengan hal-hal yang sudah kalian lakukan, dan itu adalah hal-hal yang sifatnya baik gitu. Jadi dengan apa? Dengan melis sebanyak-banyaknya gitu ya, hal-hal yang kalian sudah lakukan dan hal-hal yang kalian apresiasi pada hari itu. Nah, tadi aku kan sempat sebut tentang apa namanya gratitude ya, kebersyukuran. Jadi instead of kita fokus sama pikiran kita merasa nggak berdaya, kita merasa salah, kita merasa apa namanya nggak berguna ya, mendingan fokus dengan hal-hal yang masih kalian miliki di sini dan saat ini gitu. Nah, caranya gimana? Tulis yang namanya jurnal kebersyukuran setiap harinya, setiap malamnya, ketika kalian sedang sendiri. Jadi ketika pikiran negatif itu muncul, kita katakan ke diri kita sendiri, stop, oke. Instead of kayak gitu, mendingan aku list deh sebanyak-banyaknya hal-hal positif yang sudah aku lakukan pada hari ini, ya, dan termasuk adalah hal-hal positif atau poin-poin baik yang sudah saya miliki pada hari ini, pada saat ini. Gitu. Jadi kita alihkan pikiran kita dari bias-bias yang negatif menjadi pemikiran yang lebih positif gitu, dengan mengingat hal-hal baik yang sudah kita lakukan dan yang sudah terjadi pada diri kita. Mungkin itu bisa jadi salah satu sarana ya, atau misalnya kalau kalian adalah orang yang apa namanya cukup religius, cukup spiritual gitu ya, dialihkan aja dengan aktivitas keagamaan, entah mungkin misalnya zikir kalau dalam agama Islam ya, mungkin kalau di agama lain ada doa-doa tertentu gitu ya, minta kita dilindungi dari bahaya-bahaya buruk gitu ya, dari godaan-godaan setan dan sebagainya gitu. Karena kalau kita anggap dari sisi spiritualitas, dari sisi religi, kan ada juga yang percaya ya bahwa memang pikiran-pikiran negatif itu seringkali munculnya itu dari bisikan-bisikan yang nggak baik gitu di sekitar kita. Nah, itu bisa kita counter juga dengan hal itu ya. Jadi kita perlu cari banyak apa namanya alternatif pemikiran ya, alternatif kegiatan gitu, sehingga kita nggak benar-benar kosong gitu pikiran kita, sehingga nggak fokus sama hal-hal yang tadi yang sifatnya mungkin lebih destruktif dan negatif gitu. Semoga itu menjawab. Ya. Ya, baik, begitu ya jawabannya Kak Nur Aini. Jadi untuk menyingkirkan perasaan-perasaan tadi itu adalah dengan memperbanyak kegiatan dan produktif, dan juga bisa dilakukan untuk menciptakan rasa kebersyukuran dalam diri kita, begitu ya Bu. Nah, untuk pertanyaan untuk pertanyaan terakhir nih, karena waktunya juga tinggal berapa menit lagi, saya izinkan untuk satu orang penanya untuk yang raise hand. Dari Kak Siti Nur Anissa, silakan dibacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk moderator. Aku ingin bertanya sama Bu Rati. Itu aku punya teman yang kayak gitu juga, tapi dia nggak hampir berpikiran untuk bunuh diri, tapi udah menyakiti diri sendiri gitu loh Bu. Dan pada akhirnya dia tuh tiba-tiba kayak buat teman imajinasi gitu. Dan jadi setiap kali kita kumpul, dia selalu bilang, gue bawa temen ya, temen gue nanti duduk di sini gitu-gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gini Bu ke saya, kayak ini temen gue masa nggak suka sama lo, lah emang kenapa gitu, emang temen lo yang mana, ini lo duduk sebelah gue. Jadi seakan-akan tuh dia buat teman imajinasi dia tuh nyata gitu Bu. Itu kenapa ya Bu tiba-tiba dia berpikiran kayak gitu? Saya tahu sih kalau misalkan dia cutting-cutting gitu, saya tahu kayak nyakitin diri dia gitu. Saya berusaha kayak coba dengerin apa yang pengen dia sampaikan, tapi dia selalu bilang, kok gue juga kayak gini udah biasa, udah lama gitu Bu. Jadi kayak dia itu kenapa ya bisa iya. Sebenarnya ya itu apa namanya, saya nggak tahu ya kira-kira apakah teman kamu itu udah pernah berkonsultasi dan aware nggak bahwa dia pernah punya masalah itu ya. Tapi mungkin kalau saran aku adalah kamu bisa mulai untuk ajak dia ngobrol lebih banyak, bahwa kamu merasa bahwa perilaku dia yang punya teman imajiner itu sesuatu yang kayaknya nggak biasa deh gitu. Dan terus mungkin bisa dorong dia untuk misalnya konsultasi lebih banyak ke profesional. Karena gini, kalau misalnya anak-anak ya, anak-anak yang masih kecil gitu, yang usianya mungkin masih ya 6 tahun, 7 tahun, itu memang punya teman imajiner itu sebuah hal yang lumrah. Karena mereka memang masih berkembang imajinasinya dalam konteks permainan ya, untuk bisa membayangkan role play dan sebagainya. Tapi kalau sudah usia mungkin sudah cukup dewasa, sudah remaja ke atas, apalagi 18 tahun ke atas,
dia punya teman imajiner, kita bisa mencurigai sih apakah teman imajiner ini adalah hanya dalam bayangannya saja gitu ya, atau misalnya ada halusinasi gitu. Karena kalau di dalam psikologi itu ada juga gangguan yang memang salah satu gejalanya itu adalah halusinasi, ada waham gitu ya. Kalau halusinasi itu kita melihat sesuatu yang itu sebetulnya tidak nyata gitu, tapi dia melihat seakan-akan itu ada gitu, padahal orang lain di sekitarnya itu nggak ada ya. Atau misalnya bisa jadi bentuknya adalah waham. Kalau waham itu lebih kepada keyakinan yang kuat tentang sesuatu gitu ya, padahal itu sesuatu yang mungkin nggak benar gitu. Misalnya kayak ada orang-orang yang punya waham kebesaran dan sebagainya. Nah, dan terutama adalah karena perilaku cutting itu banyak berkorelasi juga sama gangguan-gangguan psikologis lain, seperti misalnya mungkin gangguan borderline tadi aku bilang ya, atau misalnya mungkin gangguan bipolar. Karena kalau bipolar itu juga punya kecenderungan juga untuk punya halusinasi juga gitu. Atau misalnya faktor-faktor lain gitu ya, yang saya nggak tahu, yang mungkin fungsinya dia membentuk teman imajiner itu salah satu bentuk untuk dia merasa punya perlindungan gitu ya, secara psikologis punya perlindungan, punya mekanisme pertahanan tertentu ya, dengan dia membentuk teman imajiner ini gitu. Jadi kalau misalnya itu sudah mengganggu, artinya adalah mungkin sampai membuat dia jadi berperilaku negatif ke orang gitu. Karena kan tadi kan kalau yang kamu sampaikan kan dia kayak cerita si teman imajinernya bilang bahwa dia nggak suka sama kamu gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang sebetulnya mungkin kalau kamu sebagai temannya yang mungkin sedikit banyak keluar tentang isu mental health, mungkin ya udahlah, memang dia memang agak aneh gitu. Tapi kalau dia sampaikan itu kepada orang lain dan jangan-jangan si teman imajinernya membisiki dia atau misalnya meminta dia melakukan hal-hal yang jahat ke orang lain, itu kan bisa membahayakan gitu. Jadi artinya adalah kamu juga perlu aware juga nih, udah seberapa jauh sih si teman kamu ini berperilaku yang sampai mengganggu dirinya dia sendiri dan juga orang lain gitu. Gitu sih menurut aku ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Rati atas jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Untuk itu mungkin tadi pertanyaan terakhir, wah sangat banyak sekali Bu sebenarnya pertanyaannya. Saya nggak ngejawab semua ya. Mohon maaf teman-teman, ada hampir 30 pertanyaan yang masih belum terjawab. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya ya Bu, kita akan adakan lagi untuk yang sesi kedua untuk menjawab mungkin pertanyaan dari teman-teman. Sepertinya sangat tertarik begitu Ibu teman-teman untuk belajar terkait isu bunuh diri ini. Iya. Nah, untuk itu sebelumnya saya mau merangkum dulu materi kita dari awal tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Rati. Jadi tadi Ibu Rati sudah menjelaskan dengan sangat detail terkait tema kita, yaitu preventing suicide from mari saling jaga tadi, dimulai dari definisi bunuh diri itu seperti apa, kemudian berarti juga menjelaskan bahwa orang yang melakukan self-harm atau menyakiti dirinya sendiri itu belum tentu dia mengarah pada bunuh diri. Nah, dari begitu juga prevalensi remaja yang mengalami atau yang melakukan self-harm itu cukup tinggi, yaitu sekitar 38%. Kemudian 21% remaja atau anak muda itu pernah melakukan percobaan bunuh diri. Nah, kemudian faktor risiko orang yang melakukan bunuh diri itu juga disebabkan oleh faktor genetik, kemudian gangguan psikologi seperti depresi, gangguan kepribadian, PTSD, post traumatic syndrome stress disorder, bipolar psikosis, penggunaan zat dan ADHD. Nah, kemudian juga ada yang namanya impulsivitas atau perasaan-perasaan destruktif. Nah, kemudian faktor-faktor yang juga berisiko yaitu juga dari genetik, kemudian neurobiologis, kemudian juga ada masa kanak-kanak. Nah, mereka yang ingin melakukan bunuh diri itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu mereka merasa menjadi beban bagi orang lain, mereka tidak dapat mengendalikan hidupnya, kemudian mereka juga merasa tidak berdaya dan mereka tuh terkadang tidak memiliki harapan untuk meneruskan hidup. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk melihat sebagai orang untuk mencegah teman kita ingin melakukan bunuh diri. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu Rati ada 3 hal, yaitu look, listen, dan juga link. Dan juga apa tadi ya, Bu? Link. Ya. Link. Ya. Look, listen, dan juga link. Jadi kalau begitu kita peka terhadap pada orang lain,
apa masalah mereka, kita tidak bisa memberikan justifikasi atas masalah mereka. Kemudian kita listen, kita dekatin mereka, kita bilang kepada mereka bahwa jika kamu butuh sesuatu, aku ada di sini. Tapi jika kamu masih belum bisa cerita, it's okay. Tapi jika kamu ingin sekedar bercerita atau mengungkapkan perasaan yang sedang kamu alami, bahwa aku ada di sini siap untuk membantu kamu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada bantu support system. Jadi teman-teman bisa menjadi support system, atau misalkan jika teman-teman memang tidak memiliki kemampuan, teman-teman bisa memberikan informasi terkait layanan-layanan konseling yang telah disediakan oleh biro psikologi yang ada gitu. Nah, mungkin itu kesimpulan materi pada siang hari ini. Sebelum berakhir, izinkan kami dari pihak Pojok Psikologi ID untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada Ibu Rati atas partisipasinya menjadi pemateri pada siang hari ini. Untuk operator, saya persilakan untuk share sertifikat kepada Ibu Rati. Halo operator, apakah sudah siap untuk sertifikatnya?